Dia dikabiskan menjadi imam pada tanggal 13 Desember 1969. Menjadi provinsialis di Argentina pada tahun 1973 sampai dengan 1979. Dan pada tahun 1992 Bapak Paulus diangkat menjadi uskup auxiliar di Buenos Aires pada tahun 1992. Pada tahun 1998 dia diangkat menjadi uskup agung di Buenos Aires. Pada tahun 2001 diangkat menjadi kardinal. Dan pada tahun 2013 sampai dia wafat dia diangkat menjadi paus yang ke-266. Terpilihnya sebagai paus pada tanggal 13 Maret 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16. Paus pertama berasal dari benua Amerika. Paus pertama dari Portugisi. Paus pertama dengan nama Fransiskus terinspirasi dari Santo Fransiskus dari Assisi. Fokus kepemimpinan. Gereja yang berbelas kasih dan inklusif. Kedua, keadilan sosial dan lingkungan hidup. Ketiga, dialog antar agama. Dan yang keempat, reformasi budaya dan transparansi keuangan gereja. Dokumen penting. Dokumen penting di sini adalah Evangeli Gaudium pada tahun 2013, Laudato Si 2015, Fratelli Tutti tahun 2020. Paulus Bapak pada hari Senin 21 April 2005 pukul 7.35 di Domus Sante Matai di Vatikan. Beliau wafat pada usia 88 tahun. Tanggal dan tempat pemakaman pada hari Sabtu 26 April 2025, tempat Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Hari ini kita berhimpun dalam iman dan harapan untuk meningkatkan arwah Paus Fransiskus, Gembala Gereja yang telah mengakhiri siaran hidupnya di dunia ini. Di tahun 2025 ini, ketika gereja diajak untuk melanjutkan persiaran harapan, kita mengenang beliau sebagai peziarah iman yang menuntun gereja menuju belas kasih, damai, dan kesederhanaan. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Allah telah menciptakan manusia untuk kebahagiaan dan ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Jiwa orang benar ada di tangan Allah dan sisaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya dan pulang mereka dianggap malapetaka.
dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaran. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat di Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Saudaramu akan bangkit, kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Romo, para suster, penasehat, para ibu, saudara-saudari, yang senang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya tidak memberi renungan atau kekuatan dan kebangkitan, tetapi mari kita melihat orang yang kita beriman kita kenalkan untuk Tuhan Fransiskus. Dia belasan tahun, 12 tahun, 13 tahun menjadi paus dan punya jasa besar. Saya kira kita mengerti, tidak boleh disesatkan. Jasa besar Paus Fransiskus ada banyak. Yang pertama, membawa semangat kesederhanaan dan kedekatan. Paus Fransiskus dikenal karena hidup sederhana, menolak kemewahan Vatikan, dan memilih tinggal di rumah tamu Santa Marta. Kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah sudah hidup dan berharapan. Menjawab, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mohon bagi arwah Paus Fransiskus yang telah mengembalakan gereja dengan kasih Kristus. Semoga Engkau menerima dia dalam pertemuan kekal bersama para kudus. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Sungguh besar kasih-Mu
Semoga selalu diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh mata yang kudus. Dari serahkan untuk anak kita dengan rela, ia mengikuti dan sambil mengucap syukur, ia menceritakan dan memberikannya kepada murid-muridnya saya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah itu yang diserahkan tadi. Semoga Paulus Fransiskus hambamu yang setia, yang melayani sakramen ini sepanjang hidupnya, ini diperkenankan menikmati perjamuan abadi bersama Kristus, Gembala sejati. Demi Kristus Tuhan kami.
doakanlah Injil